Di sini Pak Lang akan mengulas atau membahas satu pertanyaan dari seorang sahabat. Sebut saja sahabat ini Pak Mangun ya. Beliau ini seorang direktur pemasaran dari sebuah merek mobil yang terkenal. Karena saking terkenalnya merek mobil ini, maka Pak Lang nggak akan sebut mereknya ya. Beliau ini punya istri yang cantik. Pak Mangun selalu memanjakan istrinya ini karena saking cintanya. Ya, pokoknya memberi apa saja untuk istrinya, untuk menyenangkan istrinya. Dan Pak Mangun ini pencemburu berat sebetulnya. Dari sononya memang pencemburu. Cemburu hingga kesetanan. Dan karena kecantikan sang istri ini, membuat banyak pria yang terganggu imannya. Dan mencoba menggoda-goda istri Pak Mangun ini. Dan tak disangka prosedur, zaman kalau bentuk ya seperti ini, tak disangka istri Pak Mangun ini selingkuh dengan seorang satpam. Bayangkan, istri seorang direktur berselingkuh dengan seorang satpam. Jadi Pak Mangun ini gelisah luar biasa, lalu mengirim pertanyaan ini kepada Pak Lang untuk minta bantuan bagaimana mengatasi keadaan ini. Ya, karena Pak Lang ini core keahliannya dalam hukum asumsi Neville Goddard, ya saya menjawabnya dalam konteks Neville Goddard ya. Yuk persedulur kita bahas bersama-sama. Sedulur dan Pak Mangun juga, kisah ini adalah contoh klasik bagaimana dunia internal dari seseorang memproyeksikan realitas eksternalnya. Itu hukum dasarnya. Dalam kacamata hukum asumsi atau law of assumption yang diajarkan oleh Mas Neville Goddard, dunia luar kita hanyalah cermin dari keyakinan, cermin dari asumsi, cermin dari konsep diri atau self-konsep yang kita tanam di dalam pikiran bawah sadar kita sendiri. Ini yang panjenengan harus pahami ya Pak Mangun ya. Neville sering menggunakan frase seperti ini. Everyone is you pushed out. Yang artinya adalah setiap orang adalah cerminan dari diri panjenengan yang diproyeksikan keluar. Artinya apa? Perilaku istri Pak Mangun ini dan bahkan kehadiran satpam tersebut sebetulnya bukanlah kejadian acak yang tiba-tiba atau sekonyong-konyong, melainkan hasil akhir dari asumsi dominan yang dipelihara Pak Mangun selama ini. Hanya saja Pak Mangun tidak menyadarinya, gitu Pak Mangun. Jadi mari kita bedah masalah Pak Mangun ini dan kita susun strategi konkret berdasarkan pengertian hukum asumsi agar Pak Mangun bisa mengubah realitas hidupnya. Ya siapa tahu panjenengan yang lain-lain juga mengalami masalah serupa ya, atau setidaknya ini bisa menambah ilmu panjenengan. Jadi sebelum melangkah ke solusinya ya Pak Mangun, panjenengan harus memahami bagaimana panjenengan itu menciptakan situasi ini, situasi yang mencekik leher panjenengan ini melalui asumsi panjenengan. Cuma panjenengan nggak sadar ini. Ada tiga pola mental utama yang merusak realitas panjenengan Pak Mangun. Yang pertama, pola pikir kekurangan atau scarcity mindset yang terlihat dengan memanjakan berlebihan. Jadi ketika panjenengan ya Pak Mangun memberikan apa saja untuk memanjakan istri secara berlebihan, tindakan ini seringkali lahir dari rasa takut kehilangan. Nggih napa mboten? Jadi tindakan ini bukan karena kasih sayang panjenengan yang murni dan tenang, bukan. Tapi Pak Lang yakin panjenengan itu secara tidak sadar, panjenengan itu memiliki asumsi seperti ini. Saya harus menyogok istri saya dengan materi dan melakukan apa saja untuknya agar dia tetap mencintai saya. Begitulah kurang lebih yang saya rasakan dari kalimat-kalimat panjenengan, Pak. Ya, jadi di sini kelihatan banget panjenengan itu tidak merasa diri cukup. Jadi panjenengan itu pengemis, pengemis ya, dremis. Kemudian pola mental yang kedua ya Pak Mangun ya. Panjenengan menyatakan cemburu kesetanan dalam email panjenengan itu kan nulis cemburu kesetanan. Rasa cemburu ini adalah konfirmasi bahwa sadar panjenengan Pak Mangun bahwa panjenengan itu merasa tidak aman atau bahasa kerennya itu insecure. Nah, nalika panjenengan cemburu karena istrinya digoda pria lain, panjenengan lalu berasumsi, istri saya sangat rawan berpaling dariku dan saya terancam oleh pria lain. Iya kan? Ngaku saja, Pak. Iya pasti. Pikiran bawah sadar itu, Pak Mangun, itu tidak menerima kata tidak mau atau tidak ya. Tapi ia hanya menerima intensitas emosi saja. Emosi cemburu panjenengan yang meluap-luap itu justru memfokuskan pikiran panjenengan pada skenario munculnya pengkhianatan-pengkhianatan seperti ini, Pak Mangun. Ya, panjenengan harus paham ini ya. Kemudian pola mental yang ketiga dari panjenengan, yaitu bahwa asumsi akan menjadi kenyataan. Artinya begini Pak Mangun, melalui ketakutan mendalam bahwa istri panjenengan akan berselingkuh, panjenengan itu secara otomatis terus-menerus memvisualisasikan dan merasakan emosi dikhianati. Gitu? Nah, hukum asumsi menyatakan bahwa
Apapun yang panjenengan rasakan sebagai kebenaran akan menguat menjadi fakta, menjadi realitas. Jadi Pak Satpam di sini itu hanyalah aktor saja loh. Jadi Pak Satpam di sini dia itu hadir dalam kehidupan panjenengan itu karena panjenengan memanggil secara tidak sadar ya melalui kekuatan bawah sadar panjenengan untuk memainkan peran dalam skenario ketakutan yang panjenengan buat sendiri itu. Itu penyebabnya Pak Mangun. Jadi jangan menyalahkan Pak Satpam, jangan menyalahkan istri panjenengan, salahkan diri panjenengan. Kemudian pertanyaannya, solusinya harus bagaimana Pak Lang? Solusi berdasarkan pengertian hukum asumsi Neville Goddard ya, kekuatan pikiran bawah sadar atau kekuatan pikiran. Jadi Pak Mangun dan prosedur semua, Neville Goddard itu mengajarkan bahwa untuk mengubah dunia luar, yang harus diubah sepenuhnya adalah diri kita. Jadi kita harus sepenuhnya mengabaikan fakta yang terjadi saat ini. Ya, kita sebut sebagai 3D atau tiga dimensi atau 3D reality ya. Kita harus mengabaikan itu semua dan berbalik ke dalam diri untuk mengubah asumsi terlebih dulu. Nah, berikut ini langkah-langkah terstruktur yang Pak Lang buat yang harus panjenengan lakukan. Yang pertama, lakukanlah yang disebut diet mental atau mental diet dan abaikan semua realitas tiga dimensi itu. Nah, saat ini mata panjenengan Pak Mangun kan melihat perselingkuhan, gitu. Hati panjenengan remuk, gitu kan? Dan ego panjenengan terluka. Namun, jika panjenengan terus-menerus memelihara kemarahan, dendam, stres, kecewa, melabrak Pak Satpam, atau menginterogasi istrinya dengan penuh ancaman, ini hanya akan memberi makan pada realitas buruk tersebut, sehingga konfliknya makin kuat, makin awet, makin langgeng. Ngeri ora? Ya, malah bangkrut uripe sampean. Jadi Pak Mangun, panjenengan harus melakukan yang disebut mental diet ini atau diet mental. Mulai detik ini, Pak Lang katakan ya, mulai detik ini, panjenengan harus berhenti menceritakan keburukan istri panjenengan kepada orang lain. Jangan pernah lakukan. Berhenti memata-matai dan berhenti memberikan detail perselingkuhan itu ya dirasa ke, dibayang ke, siang malam menggelisahkan itu semua. Lupakan itu. Jadi panjenengan harus menolaknya dan berkata dalam hati kurang lebih seperti ini. Itu bukan realitas sejatiku. Itu hanya sisa-sisa dari asumsiku yang lama. Jadi peristiwa perselingkuhan itu sekarang harus dipandang sebagai realitas yang sudah mulai menyusut, mulai memudar. Itu produk dari asumsi yang lama ya, asumsi pandangan yang lama. Karena pandangan sekarang sedang membangun asumsi baru. Nah, kemudian langkah kedua yaitu perbaiki konsep diri panjenengan. Ini merupakan fondasi terpenting, Pak. Jadi masalah utama panjenengan itu bukan istri panjenengan sekali lagi ya, melainkan bagaimana panjenengan memandang diri panjenengan. Ngerti nggak sampai di sini ngerti nggak Pak? Ngerti ya? Sampai tuh direktur udah ngerti ya. Jadi panjenengan harus menaikkan nilai diri panjenengan di dalam pikiran panjenengan sendiri, bukan berdasarkan jabatan sebagai direktur pemasaran sebuah merek mobil terkenal, melainkan sebagai seorang pria yang berharga. Panjenengan mesti mulai mengasumsikan identitas baru dan panjenengan harus memandang diri panjenengan itu sebagai berikut. Satu, sebagai pria yang dicintai secara tulus, setia, dan eksklusif di mata istri panjenengan. Kemudian, panjenengan harus menilai diri sebagai pria yang memiliki daya tarik luar biasa, sehingga istri panjenengan tidak akan pernah melirik pria lain, bahkan seorang satpam. Tapi maksudnya Pak Lang, panjenengan itu kan direktur sebuah perusahaan. Direktur bojone diserobot satpam itu kan ora ora level janjane ya. Gitu ya, paham ya Pak Mangun ya. Kemudian yang ketiga, panjenengan mesti memandang diri atau merasakan diri sebagai pria yang aman, tenang, dan damai. Ya, itu harus ada itu. Seperti biasa, Pak Lang menyarankan satu teknik yang Mas Neville selalu ajarkan, yaitu teknik SATS atau singkatan dari Stage Akin to Sleep. Jadi begini prosedur. Setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi sesaat bangun tidur ya, jadi pas melek biak ngamben itu ya, saat otak berada dalam gelombang alfa atau theta itu sangat responsif. Panjenengan harus melakukan visualisasi. Ngerti ya? Jadi pas melek biak atau pas harap turu, klip-klip turu bengi-bengi itu, panjenengan lakukan visualisasi. Sebentar saja, nggak usah lama-lama ya. Nggak harus sampai berjam-jam. Yo, 5 menit boleh, 3 menit juga boleh. Di sini panjenengan visualisasikan saja dengan cara fokus pada hasil akhir atau end state.
Bayangkan sebuah adegan singkat yang menandakan bahwa hubungan panjang sudah kembali harmonis. Ya, ada kesetiaan, ada cinta, ada bunga-bunga, dan seterusnya. Bayangkan saja misalnya panjenengan dan istri sedang duduk di sofa rumah, ya, duduk dengan nyaman, saling berpelukan mesra, kemudian istri menatap mata panjenengan, panjenengan menatap mata istri dengan sangat damai dan syukur sambil mendengarkan istri berkata, "Mas, Mas, aku beruntung banget punya panjenengan sebagai suamiku. Aku tresno banget marang panjenengan dan gak bisa hidup tanpa panjenengan." Misalnya begitu ya. Panjenengan bisa berkreasi untuk mengembangkan visualisasi itu ya, imajinasi-imajinasi itu. Panjenengan harus mengulang-ulang adegan pendek ini di dalam pikiran panjenengan ya, sampai panjenengan sungguh-sungguh bisa merasakan kehangatan, merasakan kelegaan dan kepuasan dari adegan-adegan itu seolah-olah itu nyata ya, seolah-olah itu nyata terjadi. Rasakan juga tekstur sofanya, ya, aroma parfum istrinya, suasana angin semilir jendela yang menerpa panjenengan berdua, dan yang terpenting adalah kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan panjenengan berdua. Nah, setelah rasanya sudah nyata, benar-benar nyata, ya nyata, nyotol, biarkan panjenengan tidur, ngelempus kalau itu malam, atau kalau pagi ya panjenengan melek lagi, dan seterusnya. Lantas berikutnya, ketika panjenengan ada di dunia nyata yang menghadapi realita tiga dimensi, panjenengan harus melakukan langkah-langkah yang tepat ya. Jadi, sembari panjenengan melakukan pekerjaan batin atau pekerjaan internal ini di malam hari dan pagi hari tadi, panjenengan harus melakukan sesuatu pada istri panjenengan ya. Jadi jangan bertindak dari rasa takut atau marah lagi panjenengan. Jika panjenengan harus berbicara dengan istri, berbicaralah dengan ketenangan seorang pria yang tahu bahwa panjenengan pegang kendali atas realitas hidup panjenengan. Jadi berwibawalah panjenengan seperti panjenengan di kantor itu. Ya punya anak buah begitu banyak, semua tunduk pada panjenengan. Seperti itu. Jangan memohon-mohon, jangan pula mengamuk secara destruktif ya, nggak benar juga ya. Kalau sampai ngamuk-ngamuk berarti panjenengan itu lemah sebenarnya. Panjenengan akan diselingkuhin terus kalau begitu. Berikutnya, panjenengan mesti bisa melepaskan keterikatan atau bahasa Inggrisnya itu detachment. Memanjakan istri sampai memberikan apa saja, minta apa saja diberi ya. Sampai dikon ngopo wae panjenengan gelem. Ibaratnya dikon nyewoki, nyewoki, nyeboki, mawi ya panjenengan juga gelem itu. Wah, itu benar-benar waduh, orang duwe harga diri panjenengan itu ya. Panjenengan itu berarti mentalnya mental lag benar ya, mental kekurangan. Ya, ini adalah tingkat kemelekatan yang luar biasa. Jadi, panjenengan harus melakukan detachment, yaitu membalikkan keadaan. Panjenengan harus bisa menarik sedikit energi itu. Fokuslah pada kebahagiaan diri sendiri terlebih dulu. Nah, ketika panjenengan tidak lagi butuh pengakuan dari istri karena konsep diri yang sudah penuh, maka justru bojo panjenengan itu merasakan perubahan energi itu dan secara alami akan berbalik mengejar perhatian panjenengan. Tak jamin, Pak, ya, tak jamin. Ini psikologi juga ya. Jadi selain metafisika ini psikologi juga. Kemudian panjenengan Pak Mangun kudune memandang istri melalui kacamata yang baru atau lensa yang baru. Jadi setiap kali melihat istri, jangan melihat dia seperti halnya wanita yang suka selingkuh. Ya, bukan. Tapi pandang dia dalam pikiran panjenengan sebagai istri yang anggun kayak Cinderella. Ya, permaisuri. Istri yang setia dan hanya bertekuk lutut pada kasih sayang panjenengan saja. Ingat ya Pak ya, sang istri panjenengan itu, bojo panjenengan itu hanya memantulkan apa yang panjenengan asumsikan tentang diri dia. Ingat kata-kata Pak Lang itu, jangan sampai salah lagi. Ini benar-benar peristiwa malu-maluin kalau panjenengan direktur kok sampai dipelekor sama istri seperti ini ya. Gitu ya Pak, jadi saya akan ringkaskan semua penjelasan singkat Pak Lang ini, sudah singkat diringkas lagi ya. Satu, identitas lama yang merupakan penyebab masalah, yaitu pencemburu, merasa tidak aman, takut kehilangan, menganggap kecantikan istri sebagai ancaman bahkan, itu semua harus panjenengan sadari, harus panjenengan sadari. Kemudian panjenengan harus memiliki identitas baru sebagai solusinya, yaitu sebagai pria idaman, pusat perhatian istri, pria yang tenang, pria yang punya value, berharga, dan tak tergantikan. Kemudian panjenengan harus melakukan tindakan-tindakan internal atau tindakan batin atau proses asumsi ya, yaitu teknik SATS ya. Setiap malam, malam atau pagi ya, malam dan pagi, pagi pas melek biak tadi, fokuslah pada hasil akhir di dalam asumsi panjenengan, di dalam imajinasi panjenengan.
yaitu hasil akhir yang merupakan hubungan yang bahagia. Lakukan diet mental, stop pikiran cemburu ya, dan revisilah masa lalu dengan aktivitas batin itu. Lantas panjenengan juga harus melakukan tindakan di tataran tiga dimensi atau tindakan eksternal. Berhentilah panjenengan memanjakan secara berlebihan pada istri panjenengan. Sebab apa? Karena rasa takut panjenengan. Hentikan rasa takut panjenengan. Abaikan gosip-gosip, kemudian suara-suara negatif yang muncul dari mana-mana. Tampillah berkepala dingin dan berwibawa. Nah, jika panjenengan ya Pak Mangun bisa disiplin, benar-benar disiplin secara mental selama beberapa minggu ke depan, mengabaikan apa yang kelihatan oleh mata dan teguh mempercayai bahwa istri banyak itu mencintai panjenengan, maka tak jamin, tak jamin, secara ajaib realitas tiga dimensi akan bergeser. Pak Satpam tersebut akan keluar dari lingkaran kehidupan panjenengan dengan sendirinya. Mungkin dia akan pergi pindah tugas atau apapun lah, pokoknya dia akan pergi sendiri. Dan hati sang istri panjenengan akan melunak serta kembali terkunci sepenuhnya hanya untuk panjenengan. Kesembuhan hubungan ini sepenuhnya ada di tangan panjenengan sendiri loh. Ya, malah nggak akan berpanjang lebar. Praktekkan saja Pak Mangun. Salam seger waras.